Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kunna bid'atin dhalalah wa kunna dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, dalam rangka menuntut ilmu syar'i, maka perjalanan itu, kata Nabi, akan memudahkan dia perjalanan dalam menggapai surganya Allah Jalla wa'ala. Atau singkatnya, menuntut ilmu adalah jalan yang memudahkan seseorang untuk mendapatkan surganya Allah Jalla wa'ala. Maka seandainya tidak ada keutamaan dari menuntut ilmu kecuali hanya kemudahan mendapatkan surga, maka sebenarnya itu sudah cukup sebagai motivasi dan penyemangat kita semua untuk semangat dalam menuntut ilmu atau memahami syariat dari agama Allah Jalla wa'ala. Dan insyaAllah di kesempatan kali ini, judul dari kajian kita mengenai jiwa yang buruk, yang mana manusia ini mengalami terkadang penyakit atau gangguan kejiwaan yang pada taraf mungkin bisa menjadi gila karena gangguan jiwanya. Tetapi ada terkadang manusia itu dia terlihat sehat, bugar badannya, tetapi sebenarnya dia sedang terganggu jiwanya, atau sedang sakit jiwanya, atau buruk jiwanya. Dan keburukan jiwa seseorang untuk mengetahuinya butuh ilmu, butuh kepada ilmu agama Allah atau ilmu syar'i. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat yang ke-30, kullil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Maka katakan kepada orang yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya, hendaklah mereka menjaga kemaluannya. Dzalika azka lahum, dikarenakan yang demikian itu lebih membersihkan jiwanya atau mensucikan jiwanya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan hal yang membersihkan jiwa. Allah menjelaskan tentang hal yang mensucikan jiwa seseorang. Maka kebalikannya, bahwasanya orang-orang yang mengumbar pandangannya kepada pandangan yang haram, atau orang-orang yang tidak menjaga kemaluannya, maka pada hakikatnya dia sedang mengotori jiwanya atau menjelekkan jiwanya. Maka ayat ini menjelaskan tentang kondisi manusia, yang mana barang siapa yang mengumbar pandangannya, mengumbar syahwatnya,
mengumbar kemaluannya, maka pada hakikatnya itu tanda dari jiwa yang buruk atau jiwa yang kotor yang ada pada dirinya. Kenapa kita penting membahas tentang kebersihan jiwa, membahas tentang buruknya jiwa? Agar kita mengetahui dan kita bisa tergolongkan orang-orang yang selamat dari keburukan jiwa dan digolongkan menjadi orang-orang yang baik jiwanya. Allah berfirman dalam surah Thaha ayat 76, Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Sesungguhnya surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, khalidina fiha, yang kekal di dalamnya. Dzalika jazaa'u man tazakka. Surga itu, kata Allah, balasan bagi orang yang tazakka, membersihkan jiwanya. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan Allah akan memberikan surga untuk orang-orang yang membersihkan jiwanya. Maka orang-orang yang kotor jiwanya, orang-orang yang buruk jiwanya, yang jelek jiwanya, maka Allah tidak menyiapkan untuknya surga. Maka di antara syarat masuk surga adalah senantiasa berusaha membersihkan jiwanya. Membersihkan jiwanya. Dan juga disebutkan dalam surah Al-Lail ayat yang ke-17 sampai ke-18, wasayujannabuhal atqa. Allah Subhanahu wa taala kelak akan menjauhkan orang-orang yang paling bertakwa dari siksa neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang-orang yang paling bertakwa dari siksa neraka. Siapa orang yang paling bertakwa? Allah katakan alladzi yu'ti malahu. Yang pertama, orang-orang yang meninfakkan hartanya di jalan Allah. Orang yang paling bertakwa yang kedua, yatazakka, orang yang membersihkan jiwanya, dirinya. Maka dalam ayat ini Allah menjelaskan bagaimana cara menjadi orang bertakwa. Maka menjadi orang yang bertakwa, di antara caranya adalah membersihkan jiwanya. Maka barang siapa yang bersih jiwanya, maka mudah baginya bertakwa. Tetapi orang-orang yang kotor jiwanya, jelek jiwanya, maka sulit dia akan menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Maka keburukan jiwa itu biasanya menumbuhkan kemalasan dalam beribadah kepada Allah. Keburukan jiwa seseorang itu ciri-cirinya menjalankan ibadah tidak sepenuh hatinya. Dia menjalankan perintah Allah penuh dengan keterpaksaan. Di antara tanda keburukan jiwa seseorang, dia tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Di antara tanda keburukan jiwa seseorang, dia menganggap ibadah sebagai beban. Maka ternyata tidaklah mudah untuk mendapatkan kebaikan jiwa atau kebersihan jiwa, selamat dari hal-hal yang mengotorinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, "Thalathun man fa'alahunna faqad dzaqa ta'mal iman." Ada 3 perkara, kata Nabi, yang jika 3 perkara ini diamalkan, seseorang akan merasakan nikmatnya iman, nikmatnya ibadah, nikmatnya amal saleh. Nabi mengatakan yang ketiga, wa zakka nafsahu,
merasakan manisnya ibadah orang-orang yang bersih jiwanya. Karena ibadah itu macam-macam rasanya. Ada yang merasakan ibadah itu seperti beban. Ada yang merasakan ibadah itu sekedar menjalankan tugas. Ada yang merasakan ibadah itu seperti sebuah kenikmatan yang dia kecanduan melakukannya. Maka kalau ditanya kepada kita sekarang, apa yang kita rasakan dalam ibadah kita? Pernahkah kita kecanduan untuk beribadah? Pernahkah kita merasakan ketagihan ibadah sehingga rasanya tidak berhenti ingin ibadah terus? Rasanya tidak ingin berhenti, terus ingin beribadah kepada Allah. Rasanya lisannya ingin terus berzikir. Rasanya lisannya ingin terus membaca Al-Quran. Dan ternyata untuk mendapatkan manisnya ibadah tidaklah mudah. Di antara caranya, kata Nabi, وَزَكَّ نَفْسَهُ, dia harus membersihkan jiwanya dari hal-hal yang mengotorinya. Faqala rajulun, maka ada salah seorang sahabat bertanya, wa ma tazkiyatun nafsi, apa yang dimaksud dengan pensucian jiwa ya Rasulullah? Kapan dikatakan jiwa itu suci? Kapan dikatakan jiwa itu bersih? Kapan dikatakan jiwa itu tidak kotor? Kapan dikatakan jiwa itu tidak buruk? Maka Nabi mengatakan, aya'lam anna Allah azza wa jalla ma'uhaithukan, jiwa yang bersih, selamat dari hal-hal yang mengotori. Jiwa yang bersih, selamat dari hal-hal yang memburukkannya, adalah jiwa yang dimanapun dia berada, dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Ketika di keramaian, dia merasa diawasi oleh Allah. Ketika bersendirian, dia merasa diawasi oleh Allah. Sehingga dia senantiasa merasakan pengawasan Allah. Ketika dia selalu merasakan pengawasan Allah, dia malu kalau waktunya dihabiskan tanpa berzikir. Dia malu kalau waktunya digunakan untuk berbuat dosa. Dia malu kalau hatinya berbisik hal-hal yang buruk, karena dia tahu Allah Maha mengetahui. Maka barang siapa yang ingin bersih jiwanya, ingin selamat dari keburukan jiwanya, maka hendaklah dia meyakini Allah selalu bersamanya, dan Allah Maha mengetahui apa yang dia lakukan, sampai pun yang terbetik dalam hatinya. Dan dia selalu merasa dalam pengawasan Allah Jalla wa'ala. Maka ketika seseorang bisa meyakini bahwasanya dirinya selalu dalam pengawasan Allah, maka orang seperti inilah yang akan mencapai puncaknya ketakwaan, akan mencapai puncaknya ketakwaan kepada Allah. Dan ketakwaan yang seperti inilah yang akhirnya membersihkan jiwa-jiwa manusia. Kemudian disebutkan lagi oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah. Syekh Muhammad bin Ibrahim menjelaskan bagaimana cara membersihkan jiwa yang buruk, bagaimana cara membersihkan jiwa yang kotor. Beliau mengatakan ada dua cara membersihkan jiwa yang kotor. Adalah beribadah kepada Allah semata, yang pertama. Beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua adalah seluruh gerak-geriknya dia lakukan untuk mencapai negeri akhirat. Dia makan karena Allah, dia minum karena Allah, dia berkeluarga karena Allah, dia berobat ke rumah sakit karena Allah, kemudian dia membelanjakan hartanya karena Allah. Maka barang siapa yang bisa melakukan sesuatu dari kesibukan-kesibukan dunia karena Allah,
dan dia berusaha melakukan apa yang dia lakukan seluruhnya karena Allah, maka orang seperti ini, kata Syekh Muhammad bin Ibrahim, adalah orang yang sangat mudah membersihkan jiwanya. Dan ternyata tidak mudah meniatkan sesuatu karena Allah. Coba kita tanya pada diri kita masing-masing, hari ini saja kita bekerja karena apa? Hari ini saja kita tanya, makannya karena apa? Hari ini kalau ditanya, bercampur dengan istrinya, dengan suaminya karena apa? Sulit karena Allah. Makanya sulit sekali mensucikan jiwa. Makanya orang-orang yang kalau dia sulit mensucikan jiwanya, buruk jiwanya, akan terlihat pada semangat ibadahnya. Loyo semangatnya, kendor semangatnya. Betapa banyak orang sekarang ingin semangat ibadah. Betapa banyak orang ingin semangat baca Quran, ujung-ujungnya tidak baca Quran. Betapa banyak orang yang ingin banyak berzikir, tapi ujung-ujungnya tidak berzikir. Betapa banyak orang yang semangat ingin memperbanyak solat, tetapi ternyata dikit solatnya. Kenapa orang yang semangat, tetapi kesemangatannya itu tidak bisa terlaksana? Banyak orang yang semangat, tahu pahala itu yang terbaik. Dia tahu pahala itu bekal akhirat. Tetapi kenyataannya dia tidak bisa mengamalkan amalan yang mendapatkan pahala dari Allah. Dia hanya tahu saja. Dia hanya semangat tetapi tidak bisa menjalankannya. Maka jawabnya itu karena jiwanya yang buruk. Maka jiwa yang buruk, kata para ulama, itu memutuskan harapan seseorang. Jiwa yang buruk memutuskan harapan seseorang. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil dari kajian kesempatan siang hari ini, bahwasanya penting kita semua memahami, menyadari ciri-ciri keburukan jiwanya. Ciri yang pertama buruknya jiwa adalah mudah bermaksiat. Maka ketika ada orang mudah bermaksiat, mudah melihat yang haram, mudah berdusta, mudah berbuat bohong, mudah menyakiti orang lain, mudah durhaka dengan orang tua. Kalau suami, mungkin dia tidak bertanggung jawab. Mungkin kalau istri suka membangkang suaminya, itu tanda dari jiwa yang buruk yang ada pada dirinya. Dan penting juga yang kedua, kesimpulan dari kajian siang hari ini adalah mengetahui tanda-tanda jiwa yang baik. Jiwa yang baik itu ada tanda-tandanya. Tanda-tanda jiwa yang baik, yang bersih, yang suci adalah jiwa itu selalu merasa diawasi oleh Allah. Ketika dia duduk, dia merasakan pengawasan Allah. Ketika dia berzikir, dia merasa Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Ketika hatinya berbisik, dia tahu Allah mengetahui isi hatinya. Yang kedua, di antara ciri jiwa yang baik adalah jiwa itu selalu memprioritaskan perkara akhirat. Jadi prioritasnya, yang dia utamakan, yang dia pentingkan dalam hidupnya perkara akhirat. Ini tanda jiwa yang baik. Maka ketika jiwa itu baik, maka tidak ada yang dia niatkan kecuali akhirat. Dia mencari nafkah untuk mencari keselamatan di akhirat. Dia bekerja untuk menjalankan tanggung jawabnya agar selamat dari beban akhiratnya. Dia makan untuk menegakkan tulang punggungnya agar bisa beribadah kepada Allah. Ini tanda baiknya jiwa yang kedua. Kemudian yang terakhir, tanda baiknya jiwa seseorang adalah dia mentauhidkan Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Beribadah meniatkan hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Dan dia mengetahui apa yang dimaksud dengan ibadah yang harusnya hanya diserahkan hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Itulah 3 tanda jiwa yang baik. Maka sekarang tinggal kita tanya, sudahkah baik jiwa kita? Sudahkah bersih jiwa kita? Ternyata kalau menurut 3 tanda ini,
Yang pertama, selalu merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua, selalu memprioritaskan perkara akhirat. Yang ketiga, beribadah hanya kepada Allah. Ternyata dari tiga perkara ini tidak mudah untuk mengamalkannya. Butuh latihan, butuh ilmu siang dan malam, butuh latihan yang tidak mengenal lelah. Maka kalau tiga perkara ini belum ada dalam jiwa seseorang, maka itu tanda-tanda jiwanya masih belum baik, masih belum bersih. Mungkin bisa jadi masih banyak yang mengotorinya. Maka ingatlah, hanya jiwa-jiwa yang bersih yang bisa mendapatkan surganya Allah Jalla wa'ala. Wasayujannabuhal atqa, dan jiwa yang bersihlah yang kami jauhkan dari siksa neraka Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Maka tidak ada cara untuk membersihkan jiwa kecuali dengan menuntut ilmu. Tidak ada cara kecuali mengamalkan ilmu syar'i. Maka tidak ada cara kecuali dengan semangat menuntut ilmu dan semangat mengamalkannya karena Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, dan orang yang semangat menuntut ilmu dan semangat mengamalkannya. Dikarenakan dengan itulah seseorang akan meraih kebersihan jiwa dan keberuntungan fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan singkat ini bisa diambil pelajaran darinya, khususnya bagi kami pribadi dan kaum muslimin seluruhnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita dengar bermanfaat fid dunya wal akhirah, dan menambah dari amal soleh setiap harinya yang kita kerjakan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal soleh kita dan menjadikan pemberat timbangan pada yaumul qiyamah, dan menjadi sebab keselamatan dari siksa neraka ya Allah Jalla wa'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini kajiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.